Terima kasih Dr. Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam sehat. Yang saya hormati para ketua Turna, para senior, para guru besar, perwakilan dari PDGI, IPI, dan tentunya panitia yang mengundang saya pada hari ini dari Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa. Jadi tentunya kami atas nama Ikatan Dokter Indonesia berterima kasih karena ada sayap baru yang kemudian berani mengatakan sebuah kebenaran, dan sayap ini bukan tidak mungkin akan semakin memperkuat organisasi profesi untuk semakin terbang tinggi di Indonesia, menegakkan sayapnya, kemudian semakin memperkokoh dalam satu solidaritas organisasi profesi bersama di dalam organisasi profesi kesehatan. Kalau di dokter ada Ikatan Dokter Indonesia, di PDGI untuk dokter gigi, IPI, bidan, dan PPN itu perawat, dan tentunya organisasi-organisasi profesi kesehatan yang saat ini sudah existing dan sudah terbukti di dalam sebuah proses sejarah yang panjang bahwa keberadaan organisasi profesi ini adalah membantu negara. Jadi kalau kemudian ada wacana, ada narasi-narasi yang kemudian seperti tidak membutuhkan organisasi profesi, saya kira itu narasi yang tidak paham dengan sejarah. Karena kita tahu bahwa mulai dari berdirinya organisasi profesi, mulai dari 1902 di dalam perkumpulan dokter Hindia Belanda, kemudian perkumpulan dokter pribumi disatukan dalam satu Ikatan Dokter Indonesia pada bulan September 1950. Itu adalah sebuah proses sejarah yang panjang dan tidak terlepas dari kondisi negara pada saat itu. Dan kemudian sampai akhirnya negara memilih organisasi profesi dalam sebuah ketentuan konstitusi. Itu permintaan konstitusi, bukan permintaan dokter. Masukkan dong kita di dalam undang-undang praktek kedokteran, bukan. Dr. Paulus ini saksi sejarah pada saat itu juga, bahwa bukan Let's Doctor memilih Ikatan Dokter Indonesia, tapi konstitusi yang memilih Ikatan Dokter Indonesia. Kenapa itu kemudian disampaikan dan negara punya kepentingan sehingga perlu tertuang secara jelas di dalam undang-undang profesi? Karena negara ingin melibatkan dalam konteks kolaborasi dan kesetaraan. Dua kata yang kemarin disampaikan selalu oleh Presiden Jokowi di dalam penutupan G20, pandemi COVID-19 bisa selesai karena kolaborasi dan kesetaraan. Nah, kalau kemudian sekarang selesai pandeminya kok kemudian kolaborasi kesetaraannya dihilangkan, ya ini yang justru yang ini kemudian kita sangat sayangkan. Dan tentunya ini kita berterima kasih, semakin banyak kita semakin memperkuat di dalam internal profesi, maka ini pun dalam sebuah proses apapun yang kita hadapi, baik permasalahan di dalam RUU kesehatan, baik permasalahan yang nanti kita akan hadapi dalam konteks liberalisasi jasa, liberalisasi pelayanan, liberalisasi SDM, maka ini akan semakin memperkokoh organisasi profesi ini juga bersama dengan organisasi profesi kesehatan yang lain. Karena kita adalah benteng negara. Organisasi profesi ini adalah benteng negara. Siapa yang membutuhkan benteng negara ini bukan kami, profesi kesehatan, tapi rakyat. Kenapa perlu dibentengi? Karena rakyat ingin mendapatkan penjaminan di dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan Indonesia sendiri. Kalau kita mau jujur, dan saya yakin kalau kita berani mengadakan survei, dokter Indonesia atau perawat Indonesia, bidan Indonesia masih dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Kenapa kita berani mengatakan seperti itu? Cuman kita kadang-kadang cuma kalah di framing saja. Kenapa kalah di framing? Karena kita sudah sibuk dengan melayani pasien Indonesia. Yang memframing itu yang mungkin belum sibuk melayani dokter Indonesia, melayani pasien Indonesia.
275 juta masyarakat yang sudah terlayani di dalam BPJS. Kemudian dibandingkan hanya sekitar 2 juta yang pergi ke luar negeri, berapa persen? Dan disinilah yang harus kemudian kita kedepankan, bahwa penghargaan profesi tenaga medis, tenaga kesehatan, dalam hal ini kalau kami di dalam Ikatan Dokter Indonesia sudah jelas, tidak perlu diragukan, tidak perlu juga diragukan nilai sosial, nilai pengabdian yang dilakukan oleh para tenaga medis, tenaga kesehatan Indonesia. Dan inilah yang kemudian kalau kita bicara dari nilai historis tadi, sesuai dengan judul yang diberikan kepada saya oleh Dr. Bahar sama Dr. Najat, maka keberadaan dari organisasi profesi ID, PDGI yang muncul di dalam Undang-Undang Kedokteran, kemudian PPNI yang muncul di dalam Undang-Undang Perawatan, kemudian IB yang muncul di dalam Undang-Undang Pidana, karena apa? Konstitusi yang memilih. Bukan keinginan dari IB, dimasukkan di Undang-Undang Pidana, saya yakin bukan. Nah, inilah yang kemudian harus kita perjuangkan bersama-sama, sehingga tidak ada yang namanya super body di dalam sebuah aspek pelayanan, aspek kepemerintahan. Karena yang kita kedepankan sekarang adalah kepemimpinan partisipatif yang melibatkan semua stakeholder, yang melibatkan semua pihak. Kita paham bahwa di dalam perkembangan organisasi profesi, ID sebagai organisasi tertua, kita memang berubah. Di dalam setiap zamannya berubah. Kita melangkah pada sebuah perubahan yang positif. Kita melangkah menjadi organisasi yang modern. Kita melangkah menjadi organisasi yang semakin transparan dan akuntabel. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan penggunaan keuangan, jelas. Kita ada namanya proses audit. Di bawah juga teman-teman perhimpunan cabang wilayah juga sudah jelas juga melakukan sebuah proses audit. Karena apa? Pertanggungjawaban kita adalah pertanggungjawaban kepada anggota. Jadi salah kalau kemudian dibilang ID nggak ada yang dipertanggungjawabkan, salah. Pertanggungjawaban kita lebih berat sebenarnya. Karena kepada anggota, kepada pasien-pasien kita, kepada rakyat. Prosesnya seperti apa? Nah, prosesnya tentunya dalam sebuah dinamika yang ada di internal profesi yang kita buat sedemikian rupa sehingga proses pengawasan itu tetap dilakukan di dalam sebuah kebijakan-kebijakan organisasi. Kalau ada hal-hal yang kemudian bermasalah administrasi, mari kita luruskan. Kalau dibilang kenapa sekarang rekomendasi iuran dan sebagainya, semua organisasi namanya iuran pasti ada. Kalau namanya rekomendasi dianggap terlalu mahal karena diatur, kita mengatur karena negara belum pernah mengatur. Kita membantu negara sebenarnya. Kalau mamanya sekarang mau diatur oleh negara biaya rekomendasi, silakan, itu masalah administrasi. Tapi apakah kemudian semua problem tadi kemudian menjadi sebuah dasar bahwa harus muncul rancangan undang-undang menghilangkan nilai sejarah sosiologis dari keberadaan sebuah organisasi profesi? Ini yang sangat kita sayangkan. Jadi sejarah memang harus kita ulang kembali, kita sampaikan kembali, dan di dalam forum kali ini saya kira kita harus semakin perkuat. Dr. Zainal saya kira sudah sangat hafal itu sejarah-sejarah yang berkaitan dengan ID, ya, mulai dari berdiri sampai sekarang, karena beliau terlibat di dalam setiap momen-momen sejarah, momen di Undang-Undang Pelatihan Kedokteran beliau ada, momen di dalam Undang-Undang Dikdok beliau ada. Ya. Karena keberadaan organisasi profesi itulah, maka problematika terkait dengan kesehatan sekarang semakin lama sudah mulai semakin diperbaiki. Nah, ini yang saya kira perlu kemudian kita pahamkan bersama. Tapi ada satu yang mungkin kita lupa. Kita banyak berdebat di internal profesi, tapi kita lupa bahwa keberadaan organisasi profesi ini adalah tidak lepas dari keberadaan sebagai bagian daripada rakyat. Kita lupa membangun narasinya dengan rakyat. Kenapa? Ya, karena memang kita profesi yang selama ini tidak berpikir dalam konteks yang namanya pencitraan. Karena kita berpikirnya secara jelas dalam sebuah bentuk pengabdian di dalam profesi.
Tapi kita mulai sekarang, mari kita membangun narasi-narasi positif terkait dengan keberadaan organisasi profesi ini, keberadaan dokter Indonesia ini di dalam rakyat Indonesia, supaya semakin kuat rasa di rakyat Indonesia terhadap dokter dan tenaga medis tenaga kesehatan Indonesia. Kalau bahasa saya ke teman-teman selalu katakan, buat hashtag saja sekarang, bangga dilayani dokter Indonesia, bangga dilayani dokter gigi Indonesia, bangga dilayani bidan Indonesia. Karena itu yang harus kita tanamkan ke teman-teman, ke masyarakat, ke pasien-pasien kita. Kita bawa pasien-pasien kita untuk bisa mengatakan bahwa saya senang dilayani oleh Dr. Nazar, saya senang dilayani oleh Prof. Zainal Mutakin. Tapi kadang-kadang kita kan nggak perlu kayak begitu ya, Prof. Nggak perlu, tapi karena yang kita hadapi sekarang ini adalah membangun narasi, maka kita harus mulai membangun narasinya di rakyat. Teman-teman media pun juga harusnya sudah mengarahkan bahwa keberadaan organisasi profesi, perjuangan di dalam organisasi profesi itu tidak terlepas dalam menjadi benteng, menjadi pengawal masalah kesehatan, dan juga adalah kepentingannya untuk rakyat Indonesia. Nah, inilah yang harus kita semakin gelorakan, sehingga pada saat kemudian kita bicara ada problematika dalam sebuah regulasi atau akan ada sebuah regulasi yang bisa membawa damage kolateral kepada pelayanan publik, pelayanan kesehatan, maka kita harus suarakan itu. Dan kalau pada saat kita menyuarakan itu bukan dari sisi kepentingan dokter, tapi juga kepentingan rakyat. Nah, itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan, standing position yang ingin kami sampaikan juga di sini, bahwa perjuangan tentunya belum selesai. Perjuangan ke depan akan semakin berat. Langkah upaya yang harus kita lakukan adalah satu, kita harus semakin meningkatkan kesulitan, semakin memperkuat sayap-sayap yang memang tetap tegak bersama dengan organisasi profesi. Satu-satunya ID untuk di dokter, IP untuk bidan, dokter gigi dan PDGI. Mari kita bawa semuanya dalam satu kesulitan, tegak lurus bersama satu organisasi profesi. Inilah yang ingin saya sampaikan. Kalau kita sudah solid, maka perjuangan ke depan apapun yang akan kita lakukan dalam satu nafas, satu gerakan bersama. Termasuk bukan tidak mungkin kita akan masuk dalam satu upaya-upaya gerakan untuk melakukan sebuah upaya ekstra parlemen di dalam kepentingan kita untuk membantu kesehatan rakyat Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira teman-teman dengan Ibu Dr. Adi